Bab 111, Bab 93, Teknik 7 Anak Panah Berkepala Paku, Mencari Langganan, Mencari Tiket Bulanan, garis bawah 2. Penerjemah, 549.690.339. Jika lawan berada satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri, seperti kultivasi Ki dibandingkan dengan pembentukan fondasi, hilangnya masa hidup lawan akan berkurang setidaknya setengahnya. Hilangnya masa hidup secara spesifik akan bergantung pada tingkat kultivasi lawan, dengan pengurangan maksimum menjadi setengah dari masa hidup yang ditawarkan. Sedangkan untuk celah yang lebih besar, seperti kultivasi Ki yang mengutuk inti emas, rasio hilangnya masa hidup mungkin akan berkurang lebih jauh. Meskipun demikian, ini tetap merupakan teknik terlarang yang mengerikan. Bagaimanapun, satu tingkat kultivasi Ki dapat ditukar dengan masa hidup 9 tingkat kultivasi Ki, yang merupakan efek yang sangat menguntungkan. Liang Seng sangat gembira mendengarnya dan senang bahwa dia telah membunuh lawannya dengan tegas. Jika dia kehilangan sebagian masa hidup, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Di sisi lain, ini adalah teknik kutukan yang paling cocok untuknya. Bagaimanapun, umur hanyalah angka bagi Liang Seng. Selama dia punya waktu, angka ini akan terus bertambah. Selain itu, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tidak ada hambatan untuk teknik apapun. Jika dia bisa menembus batas teknik 7 anak panah berkepala paku, apakah efeknya akan menjadi lebih kuat? Setelah waktu yang lama, kegembiraan Liang Seng akhirnya mereda. Untungnya, lawannya hanyalah seorang kultivator insidental dari dunia sekuler tanpa latar belakang. Rencananya untuk bersembunyi di dunia sekuler tidak perlu diubah. Panen yang tidak terduga hari ini membawa kegembiraan yang besar, namun, dia juga belajar sebuah pelajaran, jangan pernah menulis buku harian dalam hidup. Beberapa hari kemudian, Liang Seng meninggalkan ibu kota dan kembali ke desa Zhou di pinggiran ibu kota, melanjutkan hidupnya yang sebelumnya damai. Pada saat ini, Pangeran Wei dan Raja Anyang telah kembali ke wilayah mereka. Sebelum pergi, Pangeran Wei menyampaikan kabar baik kepada Liang Seng. Mereka telah menemukan rumput spiritual pemurnian eliksir yang ia butuhkan di negara Matahari Timur. Sungguh menyenangkan. Setelah itu, kehidupan Liang Seng kembali seperti biasa, berkultivasi, menggambar jimat, memurnikan pil, dan berlatih teknik pencetakan kutukan. Ia bahkan menghabiskan 9 tahun hidupnya untuk berlatih teknik 7 anak panah berkepala paku, yang sangat boros. Tidak ada kultivator lain seperti Liang Seng yang mampu menggunakan umur mereka untuk berlatih teknik ini. Metode kultivasi ini sungguh patut ditiru. Namun, dalam beberapa tahun, umurnya memungkinkannya untuk menguasai sepenuhnya teknik 7 anak panah berkepala paku, yang sekarang dapat langsung dilepaskannya. Dalam keadaan seperti itu, tahun ke-31 pemerintahan Kaisar Wu telah tiba tanpa disadari, dan Zhou Nan sekali lagi kembali ke dunia fana. Tingkat kultivasi Liang Seng terus meningkat dan menjadi seperti sekarang. Nama, Liang Seng. Usia, 242. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas tingkat ketiga, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, tingkat ke-16 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, kultivasi Ki tingkat ketiga, 86%. Umur, 9201. Teknik 7 anak panah berkepala paku tidak memiliki tingkatan, dan secara langsung ditandai sebagai teknik kutukan. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah akan ada perubahan dalam anotasi ketika dia terus berlatih dan menerobos batas. Namun, itu adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan nanti. Waktu yang damai ini berlanjut hingga tahun ke-40 pemerintahan Kaisar Wu ketika Liang Seng secara pribadi menjaga di luar lintasan Sigu, bersiap untuk menyambut kembalinya Zhou Nan. Pada saat ini, panel atribut Liang Seng mengalami perubahan baru, dan tingkat kultivasinya telah berkembang lebih jauh. Nama, Liang Seng. Usia, 251. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas tingkat ke-4, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, tingkat ke-16 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, kultivasi Ki tingkat ke-4, 20%. Masa hidup, 9182. Selama 9 tahun ini, Liang Seng menghabiskan 9 tahun lagi dari masa hidupnya untuk berlatih teknik 7 anak panah berkepala paku. Karena dia tidak dapat melihat adanya perubahan, dia memperlambat frekuensi latihan teknik 7 anak panah berkepala paku.
Alasan Liang Sheng secara pribadi tiba di lintasan Shigu adalah karena Zhou Qi telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Liang Sheng agak tidak berdaya tentang hal ini, tetapi demi alasan keamanan, dia hanya dapat menggunakan orang-orang tua ini. Bagaimanapun, membiarkan anggota muda keluarga Zhou memasuki pasar kultivasi berarti menghadapi perubahan yang tidak diketahui yang mungkin terjadi. Bagaimana jika kultivasi mereka berkembang? Bagaimana mereka akan menanganinya? Oleh karena itu, Liang Sheng tidak membiarkan masalah lepas dari kendalinya. Bahkan jika itu merepotkan, dia tidak akan melupakan gambaran besarnya sambil berfokus pada hal-hal kecil. Bagaimanapun, itu hanya tentang seringnya mengganti personel. Selanjutnya, Zhou Nan yang berambut putih muncul di dunia fana tanpa ada yang mengikutinya. Seperti sebelumnya, Liang Sheng menunggu beberapa saat sebelum bergabung dengan Zhou Nan. Ketika Zhou Nan mendengar bahwa Zhou Qi telah meninggal, dia merasa bersyukur karena, setelah hari ini, dia juga akan menikmati hari-hari terakhirnya di dunia fana. Kali ini, Zhou Nan membawa lebih banyak barang daripada sebelumnya. Selain lebih banyak pil pemurni Qi, ada juga lebih banyak bahan pemurnian dan rumput spiritual untuk pil pemurni Qi. Namun, Zhou Nan juga membawa kabar buruk, rotasi 100 tahun dari 3 sekte dan 6 ordo telah tiba. Kali ini, para kultivator pembentukan fondasi dari Sekte Hijau Atas mengambil alih tugas mereka. Jadi, manajer Sekte Huatian berkomunikasi dengan cara yang halus agar berhati-hati agar tidak terlalu sering mengunjungi pasar dan kembali ke dunia sekuler dalam 100 tahun ke depan, agar mereka tidak menghadapi masalah yang tidak perlu. Zhou Nan tidak mengerti alasannya, tetapi Liang Sheng segera menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka khawatir para ahli pembentukan fondasi dari Sekte Hijau Atas akan menyusahkan keluarga Zhou. Bagaimanapun, pasar itu jauh dari jangkauan kaisar, dan para kultivator pembentukan fondasi yang ditempatkan oleh 3 sekte dan 6 ordo adalah penguasa pasar. Manajer Sekte Huatian sudah berbelas kasih dengan memperingatkannya. Pada musim dingin tahun ke-41 pemerintahan Kaisar Wu, Zhou Nan berpisah dengan dunia. Saat itu, hampir tidak ada jejak rumput spiritual liar yang tersisa di negara Matahari Timur. Untungnya, selama bertahun-tahun, Liang Sheng telah menanam beberapa rumput spiritual di wilayah Zhou Agung, yang menghasilkan panen baginya untuk menghentikan sementara rencananya menaklukkan negara lain. Bukannya Liang Sheng tidak ingin terus menaklukkan negara lain dan memperoleh sumber daya, tetapi tahun ke-50 pemerintahan Kaisar Wu sudah dekat. Menurut ajaran leluhur Kaisar Xuan dari Zhou Agung, Kaisar Wu harus turun tahta saat itu. Meluncurkan kampanye saat ini mungkin akan menimbulkan masalah. Dia hanya bisa menunggu Kaisar baru naik tahta sebelum mengevaluasi kembali rencananya. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu dan situasi berubah, rencananya pun akan berubah. Penerjemah, 549.690.339. Terlebih lagi, sekarang dia hampir tidak dapat menghidupi dirinya sendiri di dunia sekuler, dan karena kehadiran Sekte Hijau Atas di pasar, pertukaran dengan pasar kultivasi abadi telah ditangguhkan sementara. Bagaimanapun, itu hanya 100 tahun, dan dia bisa menunggu. Tahun ke-50 Kaisar Wu turun tahta, dan Xuanzong naik tahta. Di kuil Istana Kekaisaran, Xuanzong, di bawah pengenalan Kaisar Wu, bertemu Liang Sheng, leluhur keluarga Zhou, untuk pertama kalinya. Baru pada saat itulah Xuanzong menyadari mengapa Zhou Agung dapat mendominasi 4 lautan dan tetap tak terkalahkan. Bagaimanapun, dengan leluhur seperti itu, Zhou Agung stabil seperti Gunung Tai. Namun, Xuanzong tidak menjadi sombong dan melupakan akarnya karena ini. Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi, bertanya-tanya mengapa keturunan keluarga Zhou memiliki garis keturunan yang sangat baik. Seperti Kaisar Wu sebelumnya, Xuanzong juga menerima hadiah, sebotol pil pemecah penghalang dan pedang panjang semi-magis tambahan. Pil pemecah penghalang sebenarnya adalah versi pil pemurnian Qi tingkat rendah, yang dapat dibuat beberapa kali oleh Liang Sheng saat ini. Adapun pedang panjang semi-magis, itu berbeda dari pedang kecil yang sebelumnya dibuat oleh leluhur Agung Dayan, itu tidak menghabiskan nyawa pengguna tetapi dapat diaktifkan dengan energi internal. Tentu saja, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari bawaan, tanpa terlalu menakutkan. Itu setara dengan pertama kali Liang Sheng menerobos batas bawaan dan dapat membunuh makhluk bawaan. Pada tahun ke-20 pemerintahan Xuanzong, Kaisar Wu meninggal dunia.
Para pangeran dan cucu dari keturunan Raja Anyang dan Pangeran Wei pergi ke ibu kota untuk mengirim Kaisar Wu ke surga. Setelah itu, para pangeran dan cucu Raja-Raja Anyang dan keturunan Wei semuanya kembali ke ibu kota. Saudara-saudara sah Xuanzong, Raja-Raja Chu dan Wu, diberi wilayah kekuasaan di wilayah bekas negara musim semi barat dan negara matahari timur. Langkah ini menarik perhatian sebagian besar dunia ke ibu kota. Mereka mengira bahwa langkah besar Xuanzong mungkin akan menyebabkan kekacauan dalam keluarga kekaisaran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya akan diserahkan dengan damai, yang membuat negara-negara kecil di sekitarnya semakin takut. Dengan persatuan keluarga kerajaan Zhou Agung, bagaimana mungkin ada peluang bagi negara-negara kecil untuk bangkit? Sejak saat itu, negara-negara kecil lebih sering memberi penghormatan kepada Zhou Agung. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa dengan kehadiran Liang Sheng dan garis keturunan keluarga kekaisaran Zhou Agung yang menarik keberuntungan dan menghindari kejahatan, bagaimana keluarga kekaisaran Zhou Agung dapat menyebabkan kekacauan. Pada tahun ke-23 Xuanzong tiba-tiba mengeluarkan dekrit untuk mengangkat guru besar bawaan Zhou Bin sebagai jenderal besar dan menaklukkan negara pemberontak Tang akhir. Dekrit ini tidak memiliki tanda-tanda sebelumnya. Kemudian, rumor sekuler mengatakan bahwa Xuanzong hanya ingin menghindari tabu apapun karena hierarki rasa hormat dan tidak hormat dan menunggu 3 tahun setelah pemakaman Kaisar Wu untuk memenuhi ambisinya. Bagaimanapun, memperluas wilayah adalah godaan terbesar bagi seorang raja. Faktanya, Xuanzong tidak mulai menaklukkan negara lain sampai sangat terlambat, pertama karena hierarki rasa hormat dan tidak hormat, dan kedua karena nasihat Liang Sheng. Liang Sheng tidak ingin membuat terlalu banyak kehebohan selama Sekte Hijau Atas ditempatkan di pasar, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tetapi Zhou Agung tidak mungkin tanpa kemajuan. Bagaimanapun, mereka perlu menunjukkan kepada Sekte Huatian kegunaan keluarga kerajaan Zhou Agung dalam 100 tahun. Itulah sebabnya Liang Sheng memiliki rencana ini. Sekarang, dan negara-negara yang ditaklukkan Xuanzong dipilih dengan cermat oleh Liang Sheng secara pribadi karena ada lebih banyak rumput spiritual pemurnian Qi. Liang Sheng tidak menganggur selama beberapa dekade terakhir, mengirim banyak orang untuk menjelajahi negara-negara sekitarnya dan telah memilih urutan negara untuk diserang. Pada tahun ke-30 pemerintahan Xuanzong, Tang akhir dihancurkan, dan taring Zhou Agung yang terekspos membuat negara-negara kecil di sekitarnya semakin ketakutan. Selama waktu ini, ada orang-orang yang ingin membunuh, tetapi kekuatan bawaan keluarga kerajaan Zhou Agung membuat mereka tidak mungkin memulai. Pada tahun ke-50 pemerintahan Xuanzong turun tahta, dan Kaisar Gaozong naik tahta. Selama pemerintahan Kaisar Gaozong, lintasan perkembangan hampir sama dengan Xuanzong, dengan rasa hormat yang sama dan menghindari senioritas, menunggu 3 tahun setelah kematian Kaisar Xuanzong untuk berkabung. Baru pada saat itulah Gaozong mulai memperluas dan mencaplok wilayah, merebut kembali tanah dan membawa garis keturunan Raja Chu dan Raja Wu kembali ke ibu kota, dengan saudara-saudara sah Gaozong diberikan wilayah kekuasaan di kedua negara. Seperti Xuanzong, Gaozong juga menunjuk seorang Grandmaster bawaan sebagai Jenderal Agung untuk menaklukkan negara lain, dan perang masih sangat lancar, dengan wilayah Zhou Agung meluas sekali lagi. Setelah itu, Zhou Agung berkembang dengan mantap, mengasimilasi rakyat dan rakyat biasa dari negara-negara yang ditaklukkan ini, dan baru pada tahun ke-40 pemerintahan Gaozong, Liang Sheng akhirnya membuat langkah baru. 100 tahun pendudukan Sekte Hijau Atas di pasar akhirnya berakhir. Zhou Agung, pinggiran ibu kota desa Zhou. Setelah hampir 100 tahun, tingkat kultivasi Liang Sheng akhirnya mengalami kemajuan yang signifikan. Belum lagi hal lainnya, tingkat keberhasilan Liang Sheng dalam memurnikan pil Qi telah mencapai 100%. Lagi pula, siapa di dunia kultivasi yang bisa seperti dia, tidak peduli dengan waktu, hanya memurnikan satu jenis pil, dan bertahan selama lebih dari 100 tahun. Lebih jauh lagi, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, teknik alkimia miliknya tidak memiliki hambatan. Tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil hanyalah masalah waktu. Adapun 20 teknik pemeliharaan kesehatan yang dikultivasikan Liang Sheng, semuanya berhasil menembus ke tingkat ke-17 dalam 100 tahun ini, dan masa hidupnya melonjak 3.600 tahun lagi. Ketika dia berlatih kitab suci abadi murni atas dengan bantuan banyak pil pemurni Qi yang didiskon, jumlah yang besar menutupi perbedaan efeknya, dan dia berhasil menembus ke tingkat ke-7. Pada saat ini, panel datanya telah berubah total. Nama, Liang Sheng.
Usia, 351. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas tingkat ke-7, 20 teknik pemeliharaan kesehatan, tingkat ke-17 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, kultivasi Ki tingkat ke-7, 10%. Masa hidup, 12.682 tahun. Dengan hanya kultivasi Ki tingkat ke-7, masa hidup Liang Seng telah melampaui 10.000 tahun. Siapa yang tahu alam apa yang harus dicapai seseorang di dunia kultivasi untuk mencapai tingkat seperti ini? Namun, Liang Seng membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai kultivasi Ki tingkat ke-7. Meskipun kecepatan kultivasinya sangat lambat, setiap langkah yang diambilnya dapat digambarkan sebagai mantap dan stabil. Terlebih lagi, para kultivator Ki level ke-7 tidak boleh diremehkan. Berdasarkan uraian Zhou Yun sebelumnya, selama seorang kultivator Ki level ke-7 bersedia, mereka dapat membangun keluarga kultivasi kecil di pasar kultivasi abadi, dan mereka dianggap sebagai penguasa di pasar. Oleh karena itu, banyak kultivator yang tidak memiliki harapan untuk menembus level yang lebih tinggi akan mempertimbangkan untuk membangun keluarga kultivasi kecil jika mereka ingin menaruh harapan mereka pada generasi berikutnya. Dengan demikian, bahkan seorang kultivator Ki level ke-7 dapat melindungi keluarga kecil, sehingga mereka dianggap cukup berprestasi di pasar. Namun, saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan semua informasi yang tidak penting ini. Dia hanya senang bahwa dia akhirnya mencapai sesuatu setelah hampir 200 tahun berkultivasi. Bahkan jika dia pergi ke pasar kultivasi abadi sekarang, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi diri dan tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Tentu saja, Liang Seng tidak mungkin terburu-buru ke pasar saat ini, karena para kultivator akan menghilang secara misterius setiap tahun. Bagaimana dia bisa mengambil risiko sekarang? Selain itu, dia memiliki acara bahagia lainnya untuk dinantikan. Setelah menunggu selama 100 tahun, ahli pembentukan pondasi yang ditempatkan oleh Sekte Hijau Atas akhirnya meninggalkan pasar. Sekarang, orang-orang di desa Zhou telah berubah beberapa kali, tetapi satu-satunya yang konstan adalah pemujaan mereka terhadap leluhur Liang Seng. Kali ini, dua pria tua berambut putih memasuki halaman belakang desa Zhou. Sekarang, tidak seorang pun di desa Zhou yang tahu apa lambangnya. 1 jam kemudian, Zhou Hua dan Zhou Qing masih linglung, sementara Liang Seng menatap mereka dengan tenang tanpa berbicara. Kemudian, mereka berdua tersadar dengan wajah memerah. 200 tahun pendidikan cuci otak Liang Seng di desa Zhou telah sangat mendarah daging dalam pengabdian mereka kepadanya. Pada saat ini, mereka berlutut tepat di depan Liang Seng, wajah mereka memerah dan bersemangat. Zhou Hua menggenggam perintah besi hitam di tangannya, ini bukan hanya perintah besi hitam tetapi juga masa depan keluarga Zhou. 1 bulan kemudian, lintasan Sigu. Zhou Hua berjalan dengan tegas ke dalam gua berkabut di lintasan Sigu tanpa menoleh ke belakang. Zhou Qing tinggal di kota kecil lintasan Sigu, dan akan terus tinggal di sana, seperti para pendahulu mereka, sampai akhir hayat mereka. Pasar kultivasi abadi. Pada saat ini, manajer pasar Sekte Huatian telah berubah. Ketika manajer baru melihat Zhou Hua datang dengan perintah besi hitam, dia sangat antusias setelah keheranan awalnya. Tidak ada cara lain, dalam 100 tahun terakhir, tingkat keberhasilan tetua puncak perangkat pemurnian dalam memurnikan senjata telah meningkat, dan kinerja dinasti Zhou Agung dalam berkontribusi pada kekayaan sekte sangat dipuji. Dia telah menyebutkan dinasti Zhou Agung di dunia biasa beberapa kali di majelis besar sekte. Dalam situasi seperti itu, siapa yang bisa mengatakan sebaliknya? Bagaimanapun, kontribusi Zhou Agung terbukti, dan manajer pasar sebelumnya bahkan menyebutkan kata-kata Zhou Nan segera setelah dia kembali ke sekte, dan tetua segera menyetujuinya. Jika Zhou Agung dapat membuat lebih banyak kemajuan dan memberikan lebih banyak kekayaan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kuota murid sekte dalam. Bagaimanapun, pencapaian pemurnian puncak perangkat pemurnian dalam 100 tahun terakhir hampir meningkat 50% dibandingkan sebelumnya. Chen Fengchen, yang membawa Zhou Agung ke Sekte Huatian, telah naik pangkat dan berhasil mendirikan yayasannya 10 tahun lalu, menjadi ahli pendirian yayasan. Hasilnya, dinasti Zhou Agung, sebuah dinasti sekuler, juga muncul di antara dinasti sekuler yang dikendalikan oleh Sekte Huatian, menjadi keluarga kerajaan sekuler yang dikenal oleh hampir semua orang di sekte tersebut. Zhou Hua siap menjelaskan,
tetapi ketika manajer melihat perintah besi hitam di tangannya, dia langsung mengundangnya untuk duduk dan minum teh. Keluarga Zhou Mu benar-benar memiliki ambisi yang besar. Selama 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Sekte itu agak aneh sebelumnya, tetapi dalam 100 tahun, Anda telah meningkatkan kekayaan yang Anda sumbangkan ke dinasti sebanyak 2 kali. Tampaknya Anda tidak berbohong sebelumnya, dan bahwa Anda selalu berusaha untuk berkembang, yang memang mengagumkan. Namun, saya juga punya kabar baik untuk Anda. Tetua Puncak Alat Pemurnian telah berjanji bahwa jika kekayaan yang disumbangkan Zhou Agung dapat berlipat ganda, maka kuota murid sekte dalam Anda akan langsung diberikan oleh Puncak Alat Pemurnian. Saudara Zhou, ini adalah kuota untuk murid sekte dalam, benar-benar hal yang patut dirayakan. Manajer itu mengatakan ini dengan sedikit rasa iri, meskipun dia hanya murid biasa dari sekte tersebut, hanya sedikit lebih baik dari murid sekte luar. Hanya dengan murid sekte dalam akan lebih banyak harapan untuk membangun fondasi pendahulunya. Manajer pasar sebelumnya telah mencoba membuat terobosan untuk pembangunan fondasi 20 tahun yang lalu tetapi gagal dan meninggal. Tentu saja, dia sangat menyadari hal ini. Kultivasi sangat sulit, tanpa cukup keberuntungan dan berkah, semuanya menantang. Yang bisa dilakukan Zhou Hua hanyalah mengangguk terus-menerus, tetapi kekagumannya pada rencana leluhur yang berwawasan semakin tumbuh. Memang, leluhur adalah seorang jenius taktis. Sejak saat itu, Zhou Hua mulai bertukar sumber daya dan material seperti yang diinstruksikan oleh Liang Sheng, dengan hati-hati. Jimat yang dibawanya kali ini tidak banyak karena ini adalah kunjungan pertamanya, tetapi semuanya diawasi dengan ketat oleh manajer baru Sekte Huatian. Keluarga Zhou saat ini benar-benar berbeda dari 100 tahun yang lalu. Jika dulu keluarga Zhou adalah keluarga kecil dan biasa-biasa saja, Sekte Huatian tidak terlalu memperhatikan. Namun, kini, mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di dalam sekte dan telah menarik perhatian sekte tersebut. Bagaimanapun, hanya masalah waktu sebelum keluarga Zhou memiliki murid sekte dalam. Dalam keadaan seperti ini, manajer baru memberikan perhatian yang lebih hati-hati kepada Zhou Hua daripada sebelumnya. Namun, saat ini, manajer hanya memberikan sedikit lebih banyak perhatian, tidak menyembunyikan maksud tersembunyi apapun, jadi Zhou Hua tidak merasakan adanya bahaya. Setahun kemudian, Zhou Hua meluangkan waktu untuk menemui Zhou Qing di dunia fana, sementara Liang Sheng, seperti biasa, bersembunyi dalam kegelapan. Tetap saja, tidak ada yang mengikuti mereka. Liang Sheng tidak terkejut karena hal ini telah terjadi terlalu sering sebelumnya, tetapi dia tetap mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Ada terlalu banyak kasus di dunia di mana segala sesuatunya menjadi salah pada saat-saat terakhir. Saat ini, dengan rentang hidup yang begitu panjang, jika terjadi sesuatu yang salah karena kecerobohannya, dia akan benar-benar menyesalinya. Kota kecil di kaki gunung lintasan Sigu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Hua, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa alasan yang dia buat untuk memfasilitasi tindakan Zhou Nan beberapa tahun lalu kini akan menjadi kenyataan. Namun, ini bagus. Ketika dia nanti tidak perlu lagi menggunakan keluarga Zhou untuk bepergian ke dunia kultivasi, menjadikan seorang murid keluarga Zhou sebagai murid sekte dalam sekte Huatian dapat dianggap sebagai balasan atas sebab dan akibat yang telah dia buat. Namun, tampaknya sekarang dia perlu sedikit memperlambat kecepatan perluasan Zhou Agung. Jika itu tumbuh terlalu cepat, itu memang akan membuat Sekte Huatian curiga. Bagaimanapun, Sekte Huatian benar-benar bersedia memberikan kuota murid sekte dalam kepada keluarga Zhou, yang merupakan bukti betapa sekte tersebut menyukai keluarga Zhou atas kontribusi mereka terhadap keberuntungan dinasti. Liang Sheng memang memahami prinsip, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Namun dengan perencanaannya di belakang layar, dunia sekuler tidak dapat menjadi kacau. Semuanya akan berjalan perlahan sesuai rencananya. Kemudian Zhou Hua kembali ke pasar lagi. Karena percobaan pertama tidak mengalami kecelakaan, Liang Sheng memberinya lebih banyak jimat untuk ditukar dengan sumber daya. Setelah itu, kehidupan Liang Sheng di dunia sekuler kembali ke ritme biasanya selama tahun berikutnya. Namun setelah sekitar setengah tahun, Liang Sheng menerima kejutan tak terduga lainnya. Senjata ajaib. Pada saat ini, Liang Sheng melihat pedang panjang dengan pola susunan muncul di tangannya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Munculnya pola susunan berarti ini adalah senjata ajaib.
Ini adalah pertama kalinya Liang Seng memurnikan senjata ajaib sungguhan, bukan setengah artefak seperti leluhur Agung Dayan. Pada saat ini, Liang Seng dengan hati-hati menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan pedang panjang itu. Meskipun ia hanya mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual, cahaya pedang yang menyilaukan muncul dalam sekejap. Ia melihat sungai di depannya tiba-tiba terbelah dua. Setelah beberapa detik kekuatan spiritual menghilang, air sungai jatuh dengan suara keras, memercikkan gelombang air yang tak terhitung jumlahnya, membasahi pakaian Liang Seng. Liang Seng bisa saja menggunakan energi spiritual untuk menghalangi air, tetapi kali ini ia ingin secara pribadi merasakan percikan yang disebabkan oleh senjata ajaibnya. Bagi Liang Seng, tingkat keberhasilan pemurnian senjata lebih rendah daripada pemurnian pil. Ini karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian senjata lebih rumit. Bahkan murid-murid dari puncak peralatan pemurnian Sekte Huatian mungkin tidak berhasil memurnikan senjata setiap saat. Jadi pada titik ini, Liang Seng tidak bisa menahan kegembiraan ketika ia memurnikan senjata ajaibnya sendiri. Ia membayangkan pedang artefaknya dan tidak bisa melepaskannya. Bahkan Liang Seng sendiri tidak yakin kapan ia akan berhasil memurnikan senjata ajaib lain kali. Tetapi seperti memurnikan pil, setelah yang pertama selesai, akan selalu ada yang kedua. Seiring berjalannya waktu, ia akan selalu tumbuh hingga memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam pemurnian. Di bawah Talent of Innocent Foolishness, kultivasinya terhadap semua teknik di dunia berjalan lambat tetapi tak tergoyahkan dan tak terhentikan. Setelah itu, selama kegembiraan Liang Seng, tahun ke-50 pemerintahan Kaisar Gaozong datang sekali lagi. Sudah waktunya bagi Zhou Hua untuk kembali ke dunia fana sebelum meninggal. Di tengah kabut di luar gua Sigupas, hati Liang Seng tiba-tiba menegang dan tatapannya berkedip, dipenuhi keraguan. Karena Zhou Hua tidak keluar sendirian kali ini, ada orang lain di sisinya. Orang itu tidak lain adalah manajer baru Sekte Huatian. Ternyata Zhou Hua membawa banyak jimat kali ini. Awalnya, manajer itu tidak peduli, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa ada yang tidak beres. Hanya bisa dikatakan bahwa keluarga Zhou yang banyak dibicarakan itu benar-benar berbeda dari masa lalu. Setiap gerakan yang mereka lakukan diawasi oleh manajer, yang mengarah pada situasi saat ini. Namun, manajer baru Sekte Huatian di area pasar awalnya tidak bertindak gegabah. Dia menunggu sampai hari ini ketika Zhou Hua telah masuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mengikuti. Zhou Hua, yang berada di tengah kabut tebal di dalam gua, langsung merasakannya dengan kemampuan garis keturunan keluarga Zhou untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dia berbalik dan berencana untuk segera kembali ke pasar. Tetapi melihat ini, bagaimana mungkin manajer Sekte Huatian tidak menyadari bahwa pelacakannya telah gagal. Meskipun dia tidak tahu mengapa keberadaannya terbongkar, dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia segera muncul dan menangkap Zhou Hua, lalu, bersamanya, keluar dari gua seperti yang diperintahkan oleh Komando Besi Hitam. Saat dia keluar dari gua dan melihat dunia sekuler yang sangat tercemar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun memikirkan kecurigaannya, dia menolak dan tetap tenang. Zhou Hua, bagaimana kau menemukanku sekarang? Dan mengapa kau memiliki begitu banyak jimat? Dari mana kau mendapatkannya? Lebih baik kau ceritakan semuanya padaku. Sekte tidak dapat mengendalikanku sekarang. Jika tidak aku akan menyerang, dan meskipun keluarga Zhou adalah keluarga kerajaan sekuler, nasib mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat ini, Zhou Hua merasa sangat malu. Dia ceroboh, berpikir bahwa tindakan para seniornya tidak tercela dan dia akan aman. Tapi sekarang, dia hanya menimbulkan masalah, membawa masalah seperti itu ke keluarganya. Dia hanya berharap bahwa pihak lain tidak akan benar-benar menimbulkan masalah bagi dunia fana. Namun, jika sesuatu terjadi, dia tidak tahu apakah leluhur itu adalah musuh manajer. Zhou Hua tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Manajer itu mencibir dan melihat sekeliling sebelum melihat ke arah ibu kota. Ada aura raja yang paling kuat di sana, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, kalau tidak. Mendengar ini, Zhou Hua menjadi semakin sakit hati, tetapi dia tetap diam. Melihat ini, manajer itu tidak bisa menahan tawa dinginnya. Menolak bersulang anggur berarti kamu harus minum anggur hukuman. Dia baru saja akan menarik Zhou Hua ke arah ibu kota, tetapi dia melihat Zhou Hua tiba-tiba menjadi pucat, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan kemudian dia meninggal. Sialan,
Dia segera membuka mulut Zhou Hua dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan bubuk di gigi belakangnya yang patah. Racun, langsung fatal. Setelah melihat ini, dia merasakan sedikit penyesalan karena dia tidak sepenuhnya menahan Zhou Hua sebelumnya untuk menanyainya. Hanya saja semakin Zhou Hua seperti ini, semakin dia curiga tentang rahasia di sini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan napas sedikit. Bagaimana mungkin dunia fana biasa memiliki begitu banyak jimat? Pasti ada rahasia besar. Tetapi ketika dia memikirkan ini, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Sebelum dia sempat bereaksi, kesadarannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Tak jauh dari situ, Liang Seng terbatuk saat itu. Wajahnya menjadi pucat, lalu kembali ke warna normalnya. Dia akhirnya menyimpan teknik 7 anak panah berkepala paku di tangannya. Untungnya, setelah bertahun-tahun, dia masih tetap berhati-hati. Jika dia tidak secara kebetulan memperoleh teknik 7 anak panah berkepala paku, dia akan berada dalam masalah besar. Karena, seorang kultivator pemurnian Qi dapat memiliki maksimal 200 rentang hidup. Oleh karena itu, Liang Seng baru saja langsung menghabiskan seluruh 200 rentang hidupnya dan mengutuk manajer itu sampai mati. Masalah ini menjadi pelajaran bagi Liang Seng. Dunia kultivasi adalah tempat perjuangan terus-menerus, jadi dia tidak boleh menganggap enteng segala sesuatunya, dan tetap berhati-hati setiap saat, mengikuti arus keadaan yang berubah. Jika dia berhati-hati ketika Zhou Hua menyebutkan perubahan personel di sekte pasar Huatian, dan memberikan lebih sedikit jimat sebagai ganti sumber daya, apakah dia akan terhindar dari masalah saat ini? Namun, bersyukur bahwa kali ini dia tidak berhadapan langsung dengan manajer sekte Huatian, jika tidak, dia mungkin akan menemui ajal sebelum waktunya. Pada titik ini, melihat mayat Zhou Hua, Liang Seng terdiam. Meskipun Zhou Hua sudah mendekati akhir masa hidupnya, dia meninggal karena Zhou Hua. Dia menenangkan diri, lalu dengan cepat mencari mayat itu, hanya untuk menemukan tas di tubuh manajer itu. Kemudian, dia mengambil ransel Zhou Hua, menyatukan tubuhnya dan tubuh manajer itu, menghancurkan tubuh mereka dengan beberapa bola api dalam sekejap. Liang Seng kemudian bergegas bertemu dengan Zhou Qing dan meninggalkan Sigu pas semalaman. Dengan mengaktifkan atribute panel concealment, tidak ada yang bisa melacak apapun tentangnya. Setelah pergi kali ini, Liang Seng memikirkan kembali rencana masa depannya untuk memasuki pasar. Awalnya, Liang Seng tidak ingin memperluas rencana Great Zhou dalam skala besar, tampaknya beberapa perubahan harus dilakukan lebih cepat. Manajer Huatian Sek telah meninggal. Dia tidak tahu apakah ini akan melibatkan dunia fana, tetapi seharusnya tidak. Lagi pula, siapa yang bisa berpikir bahwa seorang manajer di lapisan ke-9 pemurnian Qi akan meninggal di dunia fana? Bahkan jika semua master bawaan di dunia fana berkumpul bersama, mereka tidak dapat dianggap sebagai musuh manajer. Gagasan seseorang dari dunia fana mampu membunuh seorang ahli tingkat 9 dalam kultivasi Qi benar-benar menggelikan. Liang Seng mengalami malam yang gelisah, dan bahkan jika diberi kesempatan untuk melakukannya lagi, Liang Seng masih akan menggunakan pembunuhan. Karena masalah tidak dapat diselesaikan, mengapa tidak menyingkirkan orang yang membuat masalah? Jika tidak, dengan begitu banyak rahasianya sendiri, dia akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Merasa gelisah dan tidak bisa tidur, dia mulai memilah barang-barang milik Zhou Hua, dan tas kecil milik manajer yang tertinggal. Barang-barang di ransel Zhou Hua masih merupakan sumber daya kultivasi yang dia butuhkan. Setelah memilah ransel, Liang Seng merasa sedikit melankolis. Dia meninggal karena aku. Setelah dia menenangkan diri dan mengambil tas kecil milik manajer untuk diperiksa, dia menemukan bahwa lubang tas itu tidak dapat dibuka. Ketika Liang Seng tiba-tiba mendapat ide, dia memfokuskan kekuatan spiritualnya ke tangannya. Kejutan, tas penyimpanan, kegembiraan yang tak terduga. Pada saat ini, Liang Seng sangat terkejut dengan kegembiraan yang luar biasa ini sehingga dia tertegun sejenak. Dia bahkan tidak berpikir untuk memiliki sesuatu seperti ini pada tahapnya saat ini. Apakah itu berkah tersembunyi? Namun, Liang Seng segera menenangkan diri dan mulai mengatur barang-barang di dalam tas, hanya untuk menemukan lebih banyak kejutan di dalam kejutan itu. Tas penyimpanan dari manajer pasar sekte Huatian tidak terlalu besar, hanya dengan ruang penyimpanan sekitar 1 kubik. Tetapi tas itu hampir terisi penuh dengan berbagai barang. Liang Seng mengeluarkan lebih dari selusin batu seperti kristal berkilau dan meletakkannya di telapak tangannya.
Batu-batu itu bahkan lebih cemerlang daripada berlian. Tanpa kejutan apapun, ini seharusnya adalah batu roh yang belum pernah dia lihat secara pribadi di dunia kultivasi. Dengan membandingkan karakteristik mereka dengan apa yang dijelaskan Zhou Yun dan yang lainnya, dia menebak bahwa ini seharusnya adalah batu roh kelas menengah yang legendaris. Selain batu-batu roh tingkat menengah ini, ada juga hampir 100 batu roh tingkat rendah di dalamnya. Itu adalah keberuntungan yang tak terduga. Di dunia kultivasi, batu-batu roh mengandung energi spiritual dan dapat membantu dalam kultivasi serta berfungsi sebagai mata uang untuk bertukar sumber daya. Batu-batu roh tingkat tinggi memiliki kekuatan spiritual yang lebih murni. Liang Sheng menahan kegembiraan di hatinya, menahan keinginan untuk mencoba berkultivasi dengan batu-batu roh segera. Dia terus mencari melalui tas penyimpanan dan menemukan selembar batu giok. Menaruhnya di dahinya dan mengaktifkan indera ilahinya, dia sangat gembira. Penjelasan sejati tentang Dao Jimat. Itu mencatat berbagai teknik pada jimat, termasuk jimat tingkat rendah seperti pemurnian tubuh dan jimat pembersihan hati. Ini membuat Liang Sheng sedikit bersemangat. Awalnya, dia terganggu oleh kurangnya teknik jimat dari kitab suci abadi murni atas leluhur Agung Dayan. Kultivasi Qi tingkat ketujuhnya saat ini seharusnya memungkinkannya untuk memurnikan jimat tingkat rendah yang sedikit lebih baik. Itu seperti mendapatkan bantal tepat ketika dia butuh tidur siang. Dengan hati yang gembira, Liang Sheng terus mencari. Dia menemukan beberapa ramuan, seperti pil pemurnian Qi, dan juga ramuan lainnya. Botol giok tersebut bahkan memiliki nama di atasnya, seperti pil detoksifikasi dan pil kejernihan, semuanya adalah ramuan umum untuk kultivator tahap pemurnian Qi. Adapun teknik Sekte Huatian, tidak ada satupun yang membuat Liang Sheng sedikit kecewa. Namun, dia tidak merasa terlalu kecewa. Sebaliknya, dia menghibur dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki energi untuk berlatih dua teknik secara bersamaan. Bagaimanapun, persediaan pil pemurni Qi-nya tidak cukup untuk mendukung kultivasi dua teknik secara bersamaan. Sedangkan untuk senjata ajaib, manajer memang memilikinya. Namun ketika Liang Sheng mengeluarkannya, dia agak kecewa karena itu hanya pedang artefak dengan satu susunan, tidak jauh berbeda dari yang dia buat sendiri. Tampaknya status manajer di Sekte Huatian biasa saja. Namun itu wajar, karena para manajer biasanya adalah murid biasa dari Sekte Huatian. Mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi hampir menjadi batas mereka. Memegang posisi manajer pasar adalah kesempatan bagi mereka untuk berpegang teguh pada garis hidup. Kalau tidak, mengapa mereka repot-repot dengan semua tugas lain-lain di pasar? Namun, item berikutnya membuat jantung Liang Sheng berdebar kencang. Dia bahkan menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Formula pil. Sejauh ini, Liang Sheng hanya memurnikan pil pemurni Qi, tetapi manajer memiliki beberapa formula pil dan rumput spiritual pemurnian yang sesuai. Pil detoksifikasi, pil kejernihan. Dia melirik rumput spiritual di dalamnya dan merasa semakin bersemangat. Bahkan ada 1 atau 2 set lengkap rumput spiritual pemurnian ramuan, yang disegel dan diawetkan. Liang Sheng memandangi rumput spiritual ini, berharap rumput seperti itu ada di dunia fana. Jika memang demikian, matanya semakin cerah karena antisipasi. Momen kegembiraan panen ini mencairkan rasa frustrasinya sebelumnya yang disebabkan oleh kesalahan perhitungannya. Namun, dia masih perlu bersikap rendah hati untuk saat ini. Begitu dia tenang, dia mulai menganalisis untung rugi dari tindakannya dalam membunuh manajer pasar Sekte Huatian dan memeriksa apakah ada kekurangan, mencoba meminimalkan kerugian. Tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke ibu kota. Bagaimanapun, kecelakaan terjadi, dan itu mengejutkan orang. Tetapi mengalami kecelakaan saat ini juga bisa menjadi hal yang baik. Tanpa kekuatan yang cukup, rencana yang disebut sempurna apapun tidak akan berarti apa-apa selain macan kertas. Pengalaman ini juga menjadi peringatan bagi Liang Sheng. Kekuatan, hanya kekuatan yang merupakan cara paling dapat diandalkan untuk melindungi Dao. Segala hal lainnya bersifat tambahan dan tidak dapat terlalu diandalkan. Setelah merenungkan hal ini, Liang Sheng tidak lagi ragu-ragu. Ia mempertimbangkan beberapa kemungkinan reaksi dari Sekte Huatian di dunia kultivasi dan mencoba memastikan bahwa semua aspek tercakup. Dia telah mencapai lapisan ke-7. Kultivasi Qi dan tidak perlu berjalan di atas tali lagi. Yang perlu dia lakukan hanyalah berkultivasi dengan tenang dan menunggu.
Pergantian kejadian yang tak terduga ini memungkinkannya untuk melepaskan diri dari hubungan sebab akibat dengan keluarga Zhou sebelumnya. Pasar. Pada hari pertama hilangnya manajer Sekte Huatian, tidak ada seorang pun di toko Sekte Huatian yang terlalu memperhatikan. Lagi pula, siapa yang berani menebak keberadaan manajer? Namun, 7 hari kemudian, para pegawai magang di toko mulai merasa tidak nyaman, karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, murid sekte luar dengan peringkat tertinggi di bawah manajer mencari ke seluruh pasar dan bahkan masuk ke sebagian hutan, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia kemudian melaporkannya ke sekte. Jika manajer harus pergi untuk waktu yang lama, dia akan membuat pengaturan sebelumnya, tidak hanya menghilang tanpa pemberitahuan seperti sekarang. Jadi, sesuatu telah terjadi. Pada hari yang sama, Sekte Huatian menerima berita tersebut dan segera mengirim seorang murid pendirian yayasan untuk menyelidiki pasar tersebut. Bukan karena pentingnya sang manajer, karena ia hanyalah seorang murid biasa, melainkan untuk menjunjung tinggi martabat sekte tersebut. Murid pendirian yayasan tersebut bergegas dalam perjalanannya dan tiba di pasar pada hari ketiga. Faktanya, ia adalah wajah yang dikenalnya, Chen Fengchen, yang telah memasuki dunia fana untuk berhubungan dengan keluarga kerajaan. Setelah memasuki pasar, ia dengan hati-hati mencari di area tersebut dan menemukan tidak hanya sang manajer yang hilang tetapi juga para murid keluarga Zhou yang hilang. Hasil ini membuatnya melihat ke arah pos terdepan pasar Sekte Hijau Atas untuk pertama kalinya. Mungkinkah itu pekerjaan Sekte Hijau Atas? Tidak heran Chen Fengchen berpikir begitu. Dalam 200 tahun terakhir, karena alasan keberuntungan dinasti Zhou Agung didedikasikan untuk Sekte Huatian, tingkat keberhasilan produk puncak perangkat pemurnian telah meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan masa lalu. Ini berarti bahwa sumber daya budidaya yang dipertukarkan oleh Sekte Huatian juga telah meningkat secara signifikan, dan 100 tahun ketika ledakan puncak perangkat pemurnian Sekte Huatian bertepatan dengan Sekte Hijau Atas yang ditempatkan di pasar, jadi tentu saja, mereka tidak dapat bersembunyi darinya. Sekarang setelah pasar telah melalui rotasi personel 3 sekte dan 6 ordo, fakta bahwa manajer Sekte Huatian dan Zhou Hua keduanya telah menghilang terlalu jelas. Namun, Chen Fengchen tidak bertindak impulsif. Dia pertama kali bertanya apakah ada barang pribadi manajer yang ada di sana, tetapi semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar pertanyaannya. Melihat ini, Chen Fengchen tidak kecewa. Jika itu dia juga tidak akan meninggalkan barang-barang pribadinya di stasiun, dia akan membawanya setiap saat. Ada banyak metode dalam kultivasi, dan bahkan seorang Great Might mungkin tidak tahu berapa banyak cara misterius yang ada. Jadi barang-barang pribadi dapat membahayakan diri sendiri, seperti teknik kutukan yang tidak dapat diprediksi. Kedatangan Chen Fengchen tentu saja menarik perhatian para murid pendirian yayasan dari 3 sekte dan 6 ordo yang saat ini ditempatkan di pasar. Tetapi setelah dia muncul dan bertukar beberapa kata, mereka tidak ikut campur lebih jauh setelah memahami untuk apa Chen Fengchen ada di sini. Masalah ini pasti tidak sederhana, dan Chen Fengchen secara terbuka dan diam-diam menanyakan tentang situasi di stasiun Sekte Hijau Atas, bagaimana mungkin mereka berbicara sembarangan. Bagaimanapun, melindungi diri sendiri dengan bijaksana adalah salah satu aturan bertahan hidup di dunia kultivasi. Setelah itu, Chen Fengchen mulai mencari dalam jarak 100 mil dari pasar, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk, membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah pekerjaan Sekte Hijau Atas. Sangat mungkin pelakunya adalah seorang master di tahap pembentukan pondasi atau di atasnya, jika tidak, ini tidak akan terjadi dengan begitu bersih. Jika itu adalah pertempuran selama tahap pemurnian Qi, bahkan jika lawan memiliki senjata ajaib, pasti akan ada jejak perkelahian. Namun hingga saat ini, dia belum menemukan kelainan apapun di area sekitar pasar. Hal ini membuatnya memiliki beberapa tebakan, tetapi pada saat yang sama, hal itu membuatnya merasa bingung tentang bagaimana cara melanjutkannya. Lagi pula, tidak ada bukti saat ini, dan dengan dendam antara kedua sekte yang terlibat, ia harus sangat berhati-hati. Ia sama sekali tidak ragu untuk segera menggunakan slip giok komunikasi untuk mengirim hasil penyelidikan dan spekulasinya kembali ke sekte. Balasan Sekte Huatian juga menegaskan pikirannya, mengatakan kepadanya bahwa ia dapat kembali terlebih dahulu dan menunggu tetua puncak alat pemurnian untuk secara pribadi menanyakan tentang prosesnya sebelum membuat keputusan. Pada saat ini, orang di Sekte Huatian yang paling peduli dengan Zhou Agung tidak lain adalah tetua puncak alat pemurnian.
Chen Fengchen melihat pesan itu dan segera kembali ke sekte. Mengenai hilangnya Zhou Hua, sekte Huatian tidak terlalu khawatir. Lagi pula, para kultivator berada di atas, visi mereka terlalu tinggi untuk dipandang rendah. Ini seperti ketika seekor semut di rumah Anda membawa sisa makanan Anda dan secara tidak sengaja terinjak sampai mati. Apakah Anda akan pergi dan meminta maaf kepada Ratu Semut? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah berjaga-jaga terhadap sekte hijau atas dan mencari tahu apa niat mereka. Apakah mereka benar-benar ingin memprovokasi sekte kita? Setelah masalah ini diselesaikan, belum terlambat untuk pergi ke dunia sekuler. Terlebih lagi, ketika keluarga kerajaan Zhou Agung mendengar betapa sekte peduli pada mereka, mereka mungkin akan terharu dan bersyukur. Singkatnya, sekte hijau atas, apa yang kamu inginkan? Ibu kota, Desa Zhou di pinggiran ibu kota. Kepala perkebunan Desa Zhou saat ini menerima panggilan dari Liang Sheng dan segera meletakkan pekerjaannya, pergi ke halaman belakang untuk mendengarkan instruksi leluhur. Namun, dia tidak menyangka akan melihat leluhurnya yang sekarat, yang sangat mengejutkannya sehingga dia berdiri diam, bingung harus berbuat apa. Bagaimana mungkin leluhur Desa Zhou, yang seperti penstabil desa, menjadi begitu lemah? Pada saat ini, Liang Sheng memaksakan senyum lemah. Kau sudah sampai. Apa yang ingin kukatakan padamu sudah tertulis di sini. Saat aku pergi, jangan bersedih. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah hal yang wajar di dunia manusia. Aku sudah sangat beruntung bisa hidup selama ini. Kau harus menjaga Desa Zhou dengan baik, jadilah bayangan yang baik. Selama kau berhati-hati dengan garis keturunan keluarga Zhou tidak akan binasa. Mendengar ini, kepala perkebunan Desa Zhou tidak bisa menahan tangisnya, menatap Liang Sheng dan berbisik lembut, leluhur. Apa yang perlu ditangisi? Ambil barang-barang ini dan pergi. Ingat instruksiku, jangan bertindak gegabah, kau bisa melakukannya dengan baik. Kepala perkebunan Desa Zhou menatap leluhur, berjuang sejenak, tetapi akhirnya mengikuti kata-katanya karena kebiasaan selama bertahun-tahun ini. Dia mengambil beberapa lembar kertas dan sebilah pedang kecil di depan Liang Sheng, berbalik dan berjalan keluar pintu, baru saja hendak menutup pintu ketika dia melihat tubuh leluhur tiba-tiba terbakar, langsung mengubahnya menjadi abu, sementara kursi yang didudukinya tetap utuh. Leluhur, kepala perkebunan Desa Zhou yang terkejut segera berlari ke abu. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi kenyataannya adalah leluhur telah meninggal. Setelah waktu yang lama, dia menyeka air matanya dan mengambil pesan tertulis yang ditinggalkan oleh leluhur di atas meja, tidak dapat menahan napas. Garis keturunan Desa Zhou sebenarnya adalah vena gelap dari keluarga kerajaan Zhou Agung. Orang hanya bisa mengatakan bahwa rencana Liang Sheng terlalu teliti. Selain dua saudara lelaki yang dikirim ke pasar kultivasi abadi mengetahui rahasia itu sebelum mereka pergi, tidak ada orang lain di keluarga Zhou yang tahu. Untuk beberapa saat, di tengah dampak kematian leluhur dan terungkapnya garis keturunan kerajaan, dia menatap ke arah kota kekaisaran. Dalam surat itu disebutkan bahwa 1 bulan kemudian, ketika Kaisar Gaozong turun tahta, dia akan mengambil pedang kecil itu dan menunggu di suatu lokasi di luar istana kekaisaran, dan kemudian, dia tentu akan mencari tahu lebih banyak. Kepala perkebunan Desa Zhou yang sudah tenang itu dengan hati-hati menyimpan abu leluhur, lalu membungkuk kepada abu itu. Leluhur, yakinlah, aku akan mewarisi wasiatmu dan akan menjadi orang baik sebagai garis darah gelap dari garis darah kerajaan keluarga Zhou. Tidak jauh dari situ, Liang Sheng melihat ini dan mengangguk. Dengan tingkat kultivasinya, saat kepala perkebunan Desa Zhou berbalik, dia telah menggantikan tahanan terhukum yang menyamar dengan kursi leluhur. Sekarang Desa Zhou telah dihuni, saatnya untuk istana Zhou Agung. Malam itu, Gaozong mengindahkan panggilan Liang Sheng dan segera memasuki kuil agung untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya. Dia juga heran, tetapi kekagumannya pada Liang Sheng telah lama tertanam dalam jiwanya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan, mengikuti instruksi Liang Sheng, secara pribadi menuliskan konten yang didiktekan. Semakin banyak dia menulis, semakin dia kagum. Tidak heran para leluhur bisa hidup begitu lama, ternyata keluarga Zhou memiliki takdir abadi, dan sekarang adalah waktu yang penting untuk takdir itu. Memikirkan hal ini, dia mendengarkan dengan lebih saksama, memastikan tidak ada masalah dengan apa yang dia tulis. Setelah selesai, dia tampak rumit tetapi bersemangat. Keesokan harinya, ibu kota terguncang lagi.
Pada tahun ke-50 pemerintahan Gaozong, ia menyerahkan tahta kepada putra mahkota, yang saat itu dikenal sebagai Kaisar Jing. Pada malam Kaisar Jing memasuki kuil agung, Gaozong menyerahkan sebuah kantong sutra kepadanya. Malam itu, ia memanggil semua pejabat dan mengumumkan di hadapan mereka bahwa ia akan memasuki makam kekaisaran, dan tidak seorang pun boleh mengganggunya kecuali ia meninggal. Kemudian Gaozong memasuki makam kekaisaran, menjadi benar-benar terpencil dari dunia. Adapun Kaisar Jing, yang memegang segepok pil penghancur penghalang dan kantong sutra milik Gaozong, ia penuh dengan kebanggaan. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada yang abadi di dunia ini, dan selama Zhou Agung terus berkembang, keturunan keluarga Zhou juga bisa menjadi abadi. Tidak ada jejak leluhur di kantong sutra itu. Liang Sheng telah sepenuhnya menghapus keberadaannya dari keluarga kerajaan Zhou. 1 bulan kemudian, Kaisar Jing, menurut isi kantong sutra yang ditinggalkan oleh Gaozong, bertemu dengan kepala perkebunan Zhou di luar istana. Pada pertemuan pertama mereka memastikan bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama. Kekuatan garis keturunan mereka dan pedang kecil di tangan kepala perkebunan Zhou tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Malam itu, mereka melakukan percakapan rahasia untuk waktu yang lama, dan keesokan harinya kepala perkebunan Zhou kembali ke pinggiran ibu kota, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Istana Zhou Agung terkejut. Zhou Agung akan memperluas wilayahnya lagi dan mewarisi roh leluhur untuk memperkuat dinasti Zhou Agung. Pada tahun pertama pemerintahan Kaisar Jing, Master Sekte bawaan Zhou Yuan diangkat sebagai jenderal besar untuk menyerang negara pemberontak Song Akhir. Tentara dikumpulkan dalam waktu 1 bulan dan berangkat ke Song Akhir dengan gagah berani. Tindakan Kaisar Jing benar-benar berbeda dari tindakan kaisar sebelumnya yang turun tahta, tetapi Gaozong masih berada di makam kekaisaran dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dengan sikap Gaozong, istana tentu saja tidak memiliki keraguan lagi. Para menteri sipil dan militer, keluarga bangsawan, semuanya pada saat ini sedang mempersiapkan pertempuran untuk lebih maju dalam perang. Setahun kemudian, di dunia fana, Zhou Agung melancarkan perang melawan Song Akhir. Pasukan Zhou Agung tidak terkalahkan, dengan rekor tercepat menaklukkan sebuah kota hanya dalam 10 hari. Hanya dalam waktu 1 tahun, Song Akhir jatuh, dan Zhou Agung sekali lagi berdiri di puncak dunia fana. Kaisar Jing kemudian memimpin perjalanan yang luar biasa ke Gunung Kunwu untuk memuja surga dan leluhur. Lintasan Sigu, kota di kaki gunung. Pada saat ini, Liang Sheng telah mendapatkan kembali penampilan mudanya. Dia mengembuskan napas pelan, hatinya rileks, mengetahui dunia kultivasi belum dikunjungi selama setahun sejak pertemuan terakhirnya dengan teknik 7 anak panah berkepala paku dan kematian manajer sekte Huatian. Mereka tidak mencurigai dunia sekuler. Selama Zhou Agung terus menyerang negara lain, menunggu keberuntungan dinasti melambung lagi, sekte Huatian pasti akan mengirim seseorang untuk terhubung dengan istana kekaisaran Zhou Agung. Bahkan jika pihak lain tidak mengirim siapapun, keluarga Zhou masih dapat menghubungi dunia kultivasi melalui Gunung Kunwu 9 Ding. Bagaimanapun, situasi ini telah diceritakan oleh Gaozong kepada Kaisar Jing. Perjalanan Kaisar Jing ke Gunung Kunwu bukan untuk menghubungi dunia kultivasi tetapi untuk secara pribadi memastikan keberadaan susunan besar 9 Ding di bawahnya. Dia mungkin masih akan ragu jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri karena dia dengan hati-hati mewarisi garis keturunan keluarga Zhou. Dia mungkin mempercepat asimilasi dengan Song Akhir setelah upacara Gunung Kunwu ini, dan kemudian mengumpulkan pasukan lagi. Keluarga Zhou harus mendapatkan kuota murid sekte dalam dari sekte Huatian. Bagaimana mungkin generasi muda kehilangan kesempatan yang dimenangkan oleh leluhur mereka? Pada saat ini, Liang Sheng menyesap anggur. Tahun ini, tidak ada seorang pun dari sekte Huatian yang muncul, yang berarti dia hampir sepenuhnya aman. Rencananya selama setahun terakhir agak rumit, tetapi dia tidak memiliki ketidaksabaran karena kesabaran dan kehati-hatian adalah kunci keberhasilan. Namun, masih ada satu kekurangan terakhir dalam rencananya, Gaozong, yang sekarang tinggal di mausolem kekaisaran. Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak ragu-ragu dan langsung menghilang ke dalam malam, bertekad untuk menemani Gaozong selama beberapa dekade lagi hingga kematiannya yang wajar. Jika ada kejadian tak terduga yang terjadi tiba-tiba, dan seseorang dari sekte Huatian di dunia kultivasi muncul di tengah jalan, maka dia hanya bisa bertindak sesuai dengan itu, dan meminta maaf jika tidak ada alternatif lain. Dia hanya bisa merasa menyesal.
Ini masih hanya kemungkinan di dunia sekuler, tetapi di dunia kultivasi, Liang Seng bahkan tidak bisa membayangkannya. Meskipun teknik 7 anak panah kepala paku sangat kuat di tangannya, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kutukan itu saat menghadapi para ahli kultivasi. Sebagai seorang manusia, seseorang harus tetap tenang. Zhou Agung, tahun ke-30 Kaisar Jing. Kaisar, Gaozong tinggal sendirian di makam kekaisaran, dan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Sesuai dengan keinginan terakhirnya, Kaisar Jing menguburkannya langsung di makam tanpa mengadakan pemakaman besar, agar tidak membebani rakyat dan membuang-buang sumber daya. Setelah itu, Kaisar Jing menjalani masa berkabung selama 3 tahun, tidak menggunakan senjata atau perang, yang membuat negara-negara kecil tetangga bernapas lega, bahkan beberapa merasa beruntung bahwa Gaozong meninggal dengan baik. Ini tidak mengherankan mengingat sikap negara-negara kecil itu, ini terutama karena Kaisar Jing dari Zhou Agung adalah orang yang kejam, bahkan lebih kejam daripada penguasa dinasti sebelumnya. Selama 30 tahun sejak Kaisar Jing naik tahta, ia memusnahkan 3 negara kecil, termasuk Song akhir. Jing sebenarnya siap untuk pindah ke negara keempat, tetapi terpaksa menyerah di tengah jalan karena kematian Kaisar Gaozong. Ketika berusia 50 tahun, Kaisar Jing menyelesaikan penaklukan 4 negara dan mengundurkan diri dari jabatannya. Sama seperti para leluhurnya sebelumnya, ia menyerahkan tahta kepada putra mahkota. Pada saat ini, Kaisar baru naik tahta dan mengambil gelar Kaisar Danzong. 15 tahun setelah Kaisar Danzong, Zhou Agung menelan negara lain, membuat kekuatan nasionalnya tak tertandingi. Tidak hanya negara-negara kecil di sekitarnya tetapi juga negara-negara yang jauh mulai mengirim utusan ke dinasti Zhou Agung untuk membayar upeti. Pada titik ini, kekuatan Zhou Agung sangat luar biasa. Lintasan Sigu, sebuah kota kecil di kaki gunung. Tidak banyak orang yang tinggal di kota kecil itu. Saat malam menjelang, para wanita mulai memanggil anak-anak mereka pulang untuk makan malam. Para pria pekerja keras hanya tersenyum hangat, menuangkan segelas air dan anggur untuk menghilangkan rasa lelah seharian. Meskipun kekuatan nasional Zhou Agung berkembang pesat, mereka masih perlu bekerja, tetapi mereka memiliki cukup makanan dan pakaian. Bahkan selama tahun baru, mereka mampu membeli kain untuk membuat pakaian baru bagi istri dan anak-anak mereka. Ini sudah merupakan era yang makmur. Pada saat ini, di hutan Sigu Pass, Liang Seng hampir menyatu dengan hutan, bersembunyi di luar gua gunung yang diselimuti kabut tebal, tak terdeteksi oleh siapapun. Sejak Liang Seng memutuskan identitasnya sebagai leluhur keluarga Zhou sekarang, 64 tahun telah berlalu. Selama tahun-tahun ini, Sekte Huatian tidak pernah mengirim siapapun, dan Liang Seng perlahan-lahan mengendur, tetapi dia tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Namun, dengan begitu banyak tahun berlalu dan persediaan pil pemurnian Qi dan batu roh yang cukup, kultivasi Liang Seng tidak memiliki hambatan di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, dan tingkat kultivasinya sekali lagi meningkat. Bahkan jarak ke tingkat ke-9 kultivasi Qi akhirnya dalam jangkauan. Nama, Liang Seng. Usia, 426. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah tingkat atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas tingkat ke-8, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, tingkat ke-17 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, kultivasi Qi tingkat ke-8, 61%. Umur, 12.407. Sejak Liang Seng menyeberang, lebih dari 400 tahun telah berlalu, dunia fana ini bukan lagi tempat yang sama, dan hanya dia yang tetap konstan, abadi di antara manusia. Kedatangan Liang Seng yang tiba-tiba di Sigu Pass kali ini bukanlah sebuah keinginan. Itu karena keluarga Zhou akhirnya mengambil langkah itu. Sebelumnya, Liang Seng telah menghasut ajaran leluhur Kaisar Gaozong, dengan mengatakan bahwa begitu Zhou Agung menghancurkan 5 negara lagi, takdir abadi dapat diharapkan. Dengan Kaisar Danzong yang sekarang mencapai prestasi besar ini, ia akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Gunung Kunwu dan menyerang Sembilan Ding. Kemampuan garis keturunan Danzong untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan samar-samar memberitahunya bahwa itu adalah keberuntungan. Mempertimbangkan keadaannya, Liang Seng tentu saja tidak ragu-ragu dan berangkat ke Sigu Pass sebelum Zhou Agung, menduga bahwa hari ini mungkin adalah hari untuk sepenuhnya menyelesaikan keterikatannya dengan manajer Sekte Huatian. Namun, berdasarkan perkiraan sebelumnya,
Kaisar Danzong dari Zhou Agung akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai Siku Pas, dan Sekte Huatian masih membutuhkan waktu untuk mengirim orang ke dunia fana. Liang Seng diam-diam menunggu dengan mata tertutup, tetapi tiba-tiba membukanya di tengah malam, tampak agak bingung ke arah kabut tebal di luar gua. Apakah orang-orang Sekte Huatian tiba begitu cepat? Pada saat ini, seorang kenalan sudah berdiri di sana. Liang Seng bersembunyi dalam kegelapan, menahan napas, merasa bahwa orang itu tidak asing, dan setelah waktu yang lama, dia ingat siapa orang itu. Dia adalah Chen Fengchen, murid kultivasi Sekte Huatian yang pertama kali ditemui Liang Seng saat itu. Saat itu, Liang Seng masih dalam alam bawaan dan tidak dapat melihat menembus alam Chen Fengchen. Sekarang, meskipun dia telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi Qi, dia masih tidak dapat melihat menembus alam orang lain. Selain itu, menurut waktu, dapat dipastikan bahwa pihak lain telah hidup selama lebih dari 200 tahun dan seharusnya telah melewati alam kultivasi Qi, setidaknya mencapai tingkat kultivasi pendirian fondasi. Adapun alam inti emas, sama sekali tidak mungkin. Bahkan di dalam Sekte Huatian, para kultivator yang mencapai alam inti emas setara dengan para master puncak. Bagaimana mereka bisa dikirim ke dunia fana untuk berhadapan dengan dinasti Zhou Agung? Namun, meskipun begitu, fakta bahwa seorang kultivator tahap pembentukan pondasi dikirim untuk bernegosiasi dengan dunia fana menunjukkan betapa pentingnya Sekte Huatian bagi Zhou Agung. Yang tidak diketahui Liang Seng adalah bahwa pentingnya Sekte Huatian bagi Zhou Agung adalah salah satu alasannya, tetapi alasan lainnya adalah rasa takut seseorang tanpa malu-malu menyebabkan masalah di sepanjang jalan. Itulah sebabnya Sekte Huatian mengirim Chen Fengchen. Selama 65 tahun terakhir, gesekan antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas telah tumbuh semakin intens. Itu dimulai dengan hanya gesekan kecil antara para pengikut sekte luar, tetapi Sekte Huatian telah kehilangan seorang manajer yang baru saja mencapai pembentukan pondasi. Meskipun melibatkan Zhou Agung, dinasti sekuler yang semakin disukai oleh tetua puncak peralatan pemurnian, Sekte Huatian diam-diam telah mengisyaratkan Sekte Hijau Atas, tanpa melakukan tindakan drastis apapun karena mereka tidak memiliki bukti langsung dan hanya kecurigaan. Jika terus seperti ini, tidak akan ada insiden signifikan antara kedua sekte demi penampilan. Namun, 30 tahun yang lalu, tetua puncak peralatan pemurnian berhasil memurnikan alat roh lagi, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan Sekte Huatian. Awalnya, kekuatan tetua puncak peralatan pemurnian berkurang selama proses pemurnian alat roh, dan tampaknya upaya itu akan gagal. Namun, gelombang keberuntungan tiba-tiba dari dinasti Zhou Agung menghidupkan kembali alat roh itu di saat-saat terakhir, menyegarkan semangatnya dan membentuk jiwa untuk alat roh itu Zhou Agung. Pada saat itu, tetua puncak peralatan pemurnian telah memutuskan bahwa ketika Zhou Agung menghubungi Sekte Huatian lagi, dia secara pribadi akan memberikan kuota murid sekte dalam kepada Zhou Agung, yang memang pantas mereka dapatkan. Tidak hanya itu, tetua puncak peralatan pemurnian juga memberikan 5 kuota murid biasa, menunjukkan betapa dia menghargai keluarga kerajaan Zhou Agung. Kali ini, tidak ada yang menentang usulan tetua agung selama majelis agung sekte karena keberhasilannya dalam memurnikan alat-alat roh adalah kontribusi terbesar bagi Sekte Huatian dalam beberapa tahun terakhir. Jangankan 1 kuota murid sekte dalam, bahkan jika ada yang lain, tidak ada yang peduli. Namun, tetua agung telah memurnikan senjata sebelumnya, jadi dia tidak mengetahui situasi pasar. Setelah mendengar laporan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, perilaku Sekte Hijau Atas, apakah mereka tidak menempatkan Sekte Huatian kita di mata mereka? Zhou Agung adalah dinasti afiliasi terpenting dari Sekte Huatian kita di dunia fana, dan kita tidak boleh membiarkan Sekte Hijau Atas menghancurkan fondasi sekte kita. Meskipun tetua agung agak tidak siap, dia tahu prioritasnya dan tidak bermaksud untuk secara langsung menghadapi Sekte Hijau Atas. Namun, ketika kata-katanya disampaikan, bagaimana para murid di bawah berpikir tentang hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan. Kultivasi membutuhkan keberuntungan, bahkan tahap pemurnian Qi memiliki hambatan, dan mereka yang keberuntungannya lemah mungkin tidak dapat mengatasinya sepanjang hidup mereka. Dibantu oleh orang terhormat tidak diragukan lagi merupakan salah satu keberuntungan terbaik. Jadi, untuk menyenangkan tetua puncak peralatan pemurnian, dalam 10 tahun terakhir, ada gesekan sesekali antara murid-murid Sekte Huatian dan murid-murid Sekte Hijau Atas. Sekarang,
Gesekan tersebut secara bertahap meningkat, dan beberapa kemarahan telah tersulut di antara kedua belah pihak. Tentu saja, ini masih jauh dari titik perang sekte. Namun, dalam 3 sekte dan 6 ordo, ketidakharmonisan antara sekte Huatian dan sekte hijau atas telah menjadi konsensus di wilayah dunia kultivasi lokal dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ketika Chen Fengchen datang ke dunia fana kali ini, dia ingin menunjukkan pentingnya Zhou Agung dan kewaspadaannya terhadap sekte hijau atas. Jika seorang murid pemurniki dikirim untuk membawa anak-anak Zhou Agung untuk kultivasi lebih lanjut dan memiliki konflik dengan sekte hijau atas, dia takut menyebabkan gangguan lebih lanjut, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada tetua agung. Akan tetapi, Liang Sheng tidak menyadari semua sebab dan akibat ini. Saat ini, hatinya hanya merasa lega. Ia beruntung karena saat itu ia tidak memiliki mentalitas kebetulan, yang akan memutuskan hubungan sebab dan akibat dengan Zhou Agung. Jika Chen Fengchen datang ke dunia fana lebih awal, Liang Sheng mungkin akan segera mengirim Gao Zong ke surga akhirat, karena keterlibatannya dengan keluarga kerajaan Zhou Agung sama sekali tidak dapat diketahui oleh dunia kultivasi. Tidaklah bijaksana memperlakukan para kultivator sebagai orang bodoh. Selama mereka mengetahui keberadaan leluhur seperti itu di keluarga kerajaan Zhou Agung, mereka mungkin menduga bahwa kematian manajer itu ada hubungannya dengan Zhou Agung. Dalam hal ini, keselamatan Liang Sheng tidak dapat dijamin. Akan tetapi, untungnya, semuanya berjalan dengan baik, dan tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Liang Sheng kembali menegangkan sarafnya, merenungkan apa yang disebut perilaku berjalan di atas tali sebelumnya dan bertekad untuk tidak mengambil risiko seperti itu di masa mendatang. Sementara Liang Sheng merenung, Chen Fengchen melihat sekeliling. Sekarang setelah dia berada di alam pembentukan pondasi, dia dapat sepenuhnya mengisolasi dirinya dari polusi duniawi. Melihat bahwa keluarga kerajaan Zhou Agung belum tiba, dia hanya duduk di tanah menunggu mereka datang. Ketika Kaisar Jing dari Zhou Agung tiba di lintasan Sigu bersama anggota muda keluarga Zhou 3 hari kemudian, hutan lintasan Sigu telah ditutup oleh tentara kekaisaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat memasuki gunung itu lagi. Kaisar Jing dan kepala perkebunan Zhou secara pribadi memimpin 10 anggota muda keluarga Zhou ke atas gunung. Anak-anak ini tidak terlalu tua tetapi memiliki sikap yang tenang. Namun, mata mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Kaisar Jing dan kepala perkebunan Zhou berjalan tanpa suara. Mereka tidak tahu berapa banyak belokan yang telah mereka ambil dan berapa banyak jalan pegunungan yang telah mereka lalui sebelum akhirnya mencapai kabut tebal di luar gua. Abadi, sekilas, mereka berdua melihat Chen Fengchen. Lagi pula, dengan sikap seperti itu, berdiri menyendiri dari dunia dan tidak seperti orang biasa, mereka tidak merasakan bahaya apapun karena kemampuan garis keturunan mereka. Kaisar Jing tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan berani. Apakah itu Master Abadi di atas? Keluarga kerajaan Zhou Agung. Chen Fengchen sudah merasakan mereka datang ke atas gunung. Pada saat ini, dia tersenyum dan sangat ramah, karena ini adalah keluarga kerajaan Zhou Agung yang sangat dipuji oleh tetua agung. Jangan gugup, saya di sini atas nama sekte untuk memenuhi janji. Keluarga Zhou Anda memiliki 1 kuota murid sekte dalam, dan juga, sekte menghargai kerja keras Anda dan telah memutuskan untuk menambahkan 5 kuota murid biasa. Meskipun Kaisar Jing adalah Kaisar Zhou Agung, dia masih agak terengah-engah di depan Chen Fengchen. Namun, mendengar ini, kilatan kejutan dan kegembiraan melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan Tuan Perkebunan Zhou. Kegembiraan yang tak terduga, Kaisar Jing dan Tuan Perkebunan Zhou buru-buru mendorong ke-10 anak itu ke depan, tetapi mereka masih berpikir tentang siapa yang harus mendapatkan 6 kuota. Karena ke-10 anak ini adalah yang terbaik dari generasi muda keluarga Zhou, dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat memutuskan untuk sesaat. Chen Fengchen secara alami mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat ini. Dia adalah pria yang teguh sejak awal, atau dia tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk naik ke posisi tetua puncak peralatan pemurnian 200 tahun yang lalu dan sekarang mencapai pembentukan fondasi. Lupakan saja, aku akan mengambil ke-10 anak itu, tetapi 4 dari mereka mungkin tidak termasuk dalam kuota sebelumnya dan mungkin hanya menjadi murid sekte luar. Terima kasih, Tuan Abadi. Mendengar berita itu, Kaisar Jing dan Tuan Perkebunan Zhou sangat bersukacita. Tidak peduli siapa yang menjadi murid sekte dalam, itu akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri.
Chen Fengchen kemudian menyemangati Kaisar Jing dan sangat memuji pencapaian Zhou Agung, berharap mereka akan melanjutkan usaha mereka. Setelah itu, dia memberi mereka sebotol pil pemurni Qi, setengah senjata ajaib, dan 2 perintah besi hitam sebagai hadiah untuk Zhou Agung. Karena senjata ajaib tidak dapat digunakan oleh manusia, senjata setengah ajaib hampir tidak dapat digunakan oleh kultivator bawaan. Senjata setengah ajaib yang dibawa Chen Fengchen bukanlah senjata setengah ajaib yang membutuhkan konsumsi darah esensi leluhur Agung Dayan untuk menggerakkannya, senjata itu dapat diaktifkan dengan energi internal. Satu-satunya perbedaan antara senjata itu dan senjata ajaib yang sedikit lebih umum adalah senjata itu tidak memiliki pola susunan dan sedikit lebih lemah kekuatannya.